Selamat datang kembali di channel Bernard Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk pergerakan Big Bang lagi saham-saham sektor finance. Pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, ketujuh Arto, kedelapan BTPS, kesembilan NISP, ke-10 BNGA, dan terakhir A. Dan terakhir Maya. Langsung saja ke yang pertama, ada BBNI yang ditutup di harga 4.540 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing itu net sell luar biasa nih. Tiba-tiba sebelum jam 5 di Hot Mirai sudah terbuka broker summary dan asingnya. Hari ini BBNI ada akumulasi lagi dari asing walaupun tipis. Langsung saja ke teknikannya, BBNI masih sama, trennya masih ke atas, mungkin gak jebol karena melihat kondisi doji hari ini gak kecil kemungkinan. Apalagi tadi ISG-nya udah di atas ya. Jadi kalau seperti analisa tadi tentang ISG yang koreksinya mungkin ke berapa tadi ya? Coba lihat dulu. 6850. Jadi BBNI palingan koreksi ke 4420-an. Pokoknya BBNI harusnya nggak jebol, nggak turun di bawah 4400 walaupun supportnya bisa dipakai 4300. Jadi seperti itu aja untuk BBNI. Koreksi dikit, kesempatan beli dan berpotensi besar. Mudah-mudahan kalau nggak minggu ini, minggu depan tembus 4700, 4800. Targetnya 5200, 5000. Itu untuk BBNI. Lanjut, itu tren jangka pendek ya. Kalau jangka panjang ya bisa aja dia balik ke atas 6000. Tapi itu proses. Karena kita nih tradingnya jangka pendek ya, kita melihat resisten terdekat. Resistennya itu ada di 5200 sampai 5000 terdekatnya. Itu untuk BBNI. Lanjut, ada BMRI yang cukup dalam, hari ini terkoreksi 2,04% ke harga 6000. Kalau dilihat dari transaksi asing hari ini net sell. Kalau di broker kemarinnya BMRI ada distribusi. Langsung saja ke teknikanya, BMRI nutup gap wajar, nggak masalah. Koreksi biasa juga, volume kecil juga. MACD masih golden cross, masih bullish divergent ya. Harga MACD-nya naik, maksudnya indikatornya naik, harga sahamnya turun. Itu kan bullish divergent. Dan sama kalau menurut pandangan saya, BMRI kalaupun koreksi 1-2 hari ke depan itu nggak lebih dari 5800. Bisa cicil mulai 5900 besok itu ya. Tapi ini disclaimer untuk BMRI, kesempatan koreksi tambah, targetnya tetap akan menguji 6300-annya lagi minggu ini atau minggu depan arahnya untuk BMRI. Tapi ini kembali lagi disclaimer. Lanjut, ada BBRI yang ditutup di harga 4400, terkoreksi 0,91%. Kalau dilihat data transaksi asing itu net sell, asing masih net sell di BBRI ya. Kalau di broker semuanya BBRI ada distribusi. Langsung saja katanya, BBRI koreksi biasa, mestinya nggak jebol 4300. Kita lihat besok. Saya juga mau incar BBRI ini kalau dapat nanti koreksi. Kalau dia koreksi, saya beli pakai akun lain aja di 4300-an. Ya, harusnya sih nggak lebih 4300 koreksinya. Mudah-mudahan aman ya. Kecuali ISG-nya tiba-tiba besok crash jebol 6800 apa berapa tuh? Lupa lagi saya ya. Iya, kalau jebol 6800 ya mungkin, tapi kalau enggak ya aman-aman aja lah dia di atas. Itu aja untuk BBRI. Lanjut, ada BBCA yang ditutup di harga 9600 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau di broker sebenarnya BBCA ada akumulasi, masih aman BBCA. BBCA di atas 9200 waktu itu juga ya, saya bilang oke, dan tembus 9600. Aman gak di atas? Harusnya aman. Kemana kira-kira kalaupun ada koreksi? Ini kan candlenya doji, hammer terbalik, atau ya doji di atas tuh rawan turun kan? Iya, rawan bisa turun. Tapi mestinya turunannya nggak lebih 2%. Kita lihat. Setelah koreksi mungkin langsung rebound. Pokoknya BBCA kalau turun 2%, Bapak Ibu kesempatan beli. Jangan harap nunggu di 9.000 lagi. Ya. Skenario-nya mungkin di EMA 200-nya ini udah mantul nih. Di 9.300, 9.400-an tuh. Kita lihat.
untuk BBCA. Kalau misalnya besok ada koreksi, bisa aja besok digas lagi naik. Karena MACD BBCA itu sudah golden cross, nggak ada hidden bullish divergence ya, reguler. Jadi masih menarik untuk BBCA. Ya, kalau mau beli ya tunggu ada koreksi di bawah 9.500 itu menarik untuk spekulasi. Lanjut, ada BBTN yang ditutup di harga 1.240 menguat 0,8%, terkoreksi 0,8%. Kalau dilihat data transaksi asing, that buy. Kalau dibuka sebaliknya BBTN ada akumulasi. BBTN di atas 1.200 aman. Dia sempat turun satu hari habis itu rebound lagi. Udah ini titik amannya. Kecil kemungkinan kalau dia turun lagi di bawah 1.200. Dan kalau mau beli besok koreksi beli kalau minat, tapi ini disclaimer bukan ajakan untuk membeli. Kalau dilihat memang masih di downtrend channelnya, tapi ini kan belum terbentuk kecuali dia BBTN minggu ini jebol 1.200 udah valid 2 lower high 2 lower low ya. Tapi kan minggu ini bisa jadi besok koreksi dikit dan hari Senin Selasa hari Rabu Kamis atau Jumat dia rebound lagi. Ya, kita lihat. Belum pasti terbentuk nih. Bisa aja dipatahkan downtrendnya nanti 2 hari 3 hari ke depan. Itu aja untuk BBTN. Selama di atas 1.200 masih aman saat ini. Lanjut, ada BDMN yang ditutup di harga 2.510, terkoreksi 0,39%. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau di Bukres Vario, BDMN didistribusi likuiditas tipis, transaksinya cuma 1,2 miliar hari ini. Wah, sepi. Langsung saja katanya BDMN koreksi biasa. MACD-nya hampir golden cross, menarik masih nggak? Masih menarik di atas 2.400 tuh bisa Bapak Ibu cicil. Kalau bisa itu ya belinya di bawah 2.460. Area beli target profitnya 2.500 sampai 2.600. Itu ya untuk BDMN saat ini koreksi biasa menurut saya. Kalau besok koreksi malah kesempatan buy on support, tapi ini disclaimer. Lanjut, ada Arto yang hari ini cukup signifikan naik sendiri 6,19% ke harga 2.230. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka sebaliknya Arto diakumulasi. Langsung saya ke tariknya Arto, saya kecolongan. Arto kenapa? Saya ada beli Arto tuh di 1.900 berapa ya? 1.965 sampai 1.940, tapi stop loss di 1.920. Cut lossnya 2% aja sih. Saya suruh para trader di grup tuh 2%. Kecolongan ternyata besokan lusanya rebound. Saya nggak berani beli juga waktu di candle tanggal 20 Juni, takutnya ya malah turun, tapi ternyata besokannya rebound. Dan waktu itu saya baru lihat sudah di atas 2.100, jadi nggak beli dulu lah ya, karena ya kehilangan momentum, salah analis, bukan salah analisa tapi salah ketepat, bukan salah sih ya, memang strategi itu ada kekurangan kelebihannya, dan kebetulan dia turun dulu kena stop loss baru rebound ya. Seperti itu market ya, kalau enggak ya gampang cari profit. Jadi seperti itu ya untuk Arto. Target Arto 2.400 dan Arto harusnya nggak turun di bawah 2.200 lagi ya. Kecil kemungkinan kalau turun. Targetnya 2.500, 2.400 itu terdekat EMA 200. Nih arahnya. Tapi ini kan ada candle 3 watt soldier, mungkin nggak koreksi. Iya, bisa ada koreksi dulu sedikit. Pakai aja sekarang 2.000 supportnya. Kalau jebol pola dead cat bond sudah bisa dikatakan seperti itu. Lanjut, ada BTPS yang ditutup di harga 1.130 menguat 4,14%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di bekas varinya BTPS diakumulasi. Langsung saja ketariknya BTPS rebound tapi sudah di area resisten, memang tembus tapi volumenya kecil. Takutnya false break, koreksi lagi. Jadi saat ini yang punya follow the trend, yang belum punya hold, yang belum punya wait and see, yang sudah punya beli buy on breakout, ya tergantung Bapak Ibu gimana strateginya aja ya. Kalau besok dia false, mau nggak stop loss atau mau nggak average dot kalau dia turun dulu ke bawah. Kalau pandangan saya sih pola dead cat bond nggak, mudah-mudahan ya, paling kalau false break dia sideways lagi. Tapi untuk ke 1.000 kayaknya nggak lagi deh.
Palingan kalau koreksi ya mentok-mentok 1050 low-nya. Itu untuk BTPS. Seperti itu. Lanjut ada NISP yang ditutup di harga 1225 terkoreksi 1,2%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker kemarinnya NISP di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. NISP aman. Di atas 1200 aman. Ini koreksi-koreksi biasa. Paling besok koreksi sedikit. Lusa, Rabu udah mantul lagi ya. Kita lihat aja untuk NISP. Kenapa? NISP itu sudah mematahkan trend downtrend. Polling wedge-nya mestinya nggak jebol 1200 lagi. Area beli nggak sekarang? Sekarang masih area beli. Targetnya kalau jalan minimal 1280-1300. Untuk NISP minggu ini atau minggu depan. Targetkan aja sampai minggu depan. Tapi kembali lagi ini disclaimer. Untuk NISP. Lanjut. Ada BNGA yang ditutup di harga 1700 terkoreksi 0,58%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dilihat broker sebanyak BNGA ada distribusi. Tapi tipis saja ya. Nggak terlalu berpengaruh lah dengan kondisi sekarang. Langsung saja ke teknikalnya. Kepentok resisten wajar. Ada koreksi dikit ya. Jadi ke sekarang kayaknya nggak lagi ke 1600. Mentok-mentok 1650 koreksinya. Nggak lebih ya. Ya palingan juga ya 1650. Resistennya sekarang resisten. Selanjutnya 1800. Itu titik reversalnya. Kenapa reversalnya? Karena ada EMA 200. Itu aja analisanya. Ya, kita lihat kemana arahnya, condong ke atas. Pokoknya ISG nggak jebol 6800, 6700. BNGA sideways tapi condong ke atas arahnya. Jadi kesempatan beli kalau dikasih di 1650 ke bawah. Sampai 1600 itu kasih toleransinya untuk BNGA. Lanjut saham terakhir ada Maya yang ditutup dengan 280 terkoreksi 1,4%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Maya lagi sepi transaksi jadi nggak menarik. Kalau di broker semuanya Maya sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke tekniknya. Maya masih wait and see saya ya. Belum terlihat yang cukup signifikan. Terlihat juga broker summary-nya biasa aja. Lihat besok lagi lah. Saya perhatikan. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ada kebeli, pokoknya yang penting gak jebol 270 masih aman. Kira-kira jebol gak? Kayaknya gak jebol. Aman. Paling koreksi-koreksi dikit lah. Besok paling kalau koreksi ya 3%-an itu maksimal. Dan bisa rebound lagi. Itu aja untuk Maya saat ini. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran atau pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.